Banyak owner yang merasa bahwa saya sudah puas, saya sudah happy dengan penjualan saya. Sales saya udah aman karena saya punya salesman yang bagus. Nah, tiba-tiba itu revenue jeblok, omset turun. Ownernya bingung, kenapa bisa begitu? Wah, sales bilang, ya karena ini kebijakannya berbeda, ekonominya lain, pasarnya sudah beda, kompetitor banyak, customer bilang sepi, dan sebagainya. Anda bilang, ya mau gimana lagi? Nah, saya bisa dalam video ini, saya akan kasih prediksi buat Anda. Bahkan kejadian itu kita bisa prediksi 90 hari sebelum kejadian. Jadi harusnya Anda bisa tidak sampai terjadi seperti itu. Jadi dalam video ini saya ingin sampaikan bagaimana Anda bisa melihat bahwa ternyata pencapaian dari sales yang terbaik itu justru malah membuat bisnis Anda berbahaya. Jadi di sini saya akan sampaikan kepada Anda langkah-langkahnya, dan saya di sini sedang mengejar 500.000 subscribers. Jadi jika Anda berkenan, Anda bisa nonton dulu, jangan lupa Anda komen di bawah, dan Anda bisa like dan subscribe, jangan lupa, dan Anda juga bisa share ke teman-teman Anda karena saya percaya sharing is caring. Ini satu kejadian, ya, saya ketemu dengan satu pengusaha. Dia memecat, ya, ini dengan berani, dia memecat satu salesman yang paling bagus. Bayangin, dia memecat satu salesman yang paling bagus dengan prestasi yang oke, memberikan kontribusi 40% kepada omset. Terus temennya bilang gini, lu kagak salah, itu pecat salesman yang paling bagus, itu dia kontribusi besar loh. Terus owner cuma bilang gini, enggak sih, itu langkah yang tepat. Hah? Kok bisa begitu? Nah, ya, ini hal yang menarik. Ini terjadi banget. Banyak pengusaha, banyak owner merasa saya udah bagus kontribusinya karena mengandalkan sales ini. Tapi ternyata itu adalah kesalahan yang fatal. Kenapa bisa seperti itu? Nah, begini ceritanya. Jadi di sini saya akan sampaikan ya simulasinya, ya simulasinya. Jadi kalau kita melihat laporan salesman, ini masih bagus seperti ini. Ya, kalau kita lihat laporan salesman, ini bisa per hari atau bahkan per minggu. Misalnya, ini per minggu ya. Misalnya sales Anda mengunjungi prospek leads calon customer itu 50 per minggu. Kalau diukur, ini target by the way, ya, targetnya. Ya, yang order berapa? Yang order 10. Oke. Yang tidak order berapa? 40. Oke. Nah, owner cuma nanya gini, gimana kamu sana? Hari ini kamu udah kunjung sana gimana? Ya, udah Pak. Terus gimana? Yang dikunjungi berapa? Yang dikunjungi sih banyak Pak. Cuma banyak yang bilang nggak bisa, ini nggak mau, dan sebagainya. Jadi yang mau order cuma 10. Oke, kamu tingkatkan ya, terus ya, dan sebagainya. Yang penting kan capai target, Pak. Oke. Jadi dia cuma sebetulnya memaintain yang 10 aja, karena 10 ini ternyata memberikan kontribusi besar terhadap omset. Ya. Dan bahkan, karena ownernya nggak tahu, ini salesnya, wah jauh ya, remote gitu loh. Jadi ownernya nggak tahu, jadi sales bilang, ya gimana gue aja. Ya kan owner nggak lihat ini, yang penting kan omset tercapai. Ya, dan owner juga nggak tahu, sebetulnya sales nggak usaha. Customernya yang order sendiri, pokoknya saya beli segini ya, beli segini. Dia cuma catat pesanan. Jadi belum tentu salesnya yang beneran usaha. Ini nggak semua sales ya, saya cuma sampaikan contoh aja. Bisa jadi salesnya cuma datang, ya cuma kunjungan, customer yang bilang, saya mau order ini, order ini, order ini, beres. Dia cuma catat pesanan, tidak order. Terus dianggap itu usaha saya loh, saya yang dapat order, padahal customer yang order. Nah, bisa begitu laporannya. Ini tidak semua sales, tapi contoh aja. Owner ukurnya yang penting kan capai target. Ya udahlah, selama saya capai target, saya merem aja deh. Justru ini yang bahaya. Coba kalau kita bedah lebih detail. Contoh, ini ada yang namanya Agus dan yang namanya Lia. Sales Agus, ini kalau kita bedah lebih detail ya. Target call per hari itu 20. Ya, kenyataannya 5. Oke, chat yang harus dibalas setiap hari, targetnya adalah 30. Yang dibalas misalnya 7, atau yang dilakukan 7. Lalu, follow up, artinya customer yang mungkin hanging, nggak beli lagi, atau mungkin masih pikir-pikir dan sebagainya, itu targetnya adalah 20. Yang di follow up cuma 3. Ya, tapi Agus karena bisa memberikan omset bagus, capai target, rupiahnya besar, dianggap bagus sama perusahaan. Sebaliknya, kalau kita lihat sales yang namanya Lia, kita lihat KPI 20, dia call-nya 18. Ya.
KPI chat sehari 30, dia chatnya 12. KPI-nya 20, dia follow up 17. Memang secara omset Agus lebih bagus. Agus mencapai target. Tapi Lia itu rajin. Dan dia memang secara order mungkin belum sebagus Agus. Kalau kita perhatikan, apa yang salah dari laporan ini? Yang kita lihat adalah kita cuma melihat hasil akhirnya Agus. Tidak melihat prosesnya. Dan sales suruh kamu kejar dong 20, kamu kejar 30, kamu kejar 20. Itu sulitnya setengah mati. Karena orang sales lebih pintar ngomong daripada owner. Ownernya, iyalah, bolehlah, ya udahlah, demi kamu capai target, ya sudah. Sementara dia berusaha. Ya, owner bilang, tuh kan Celia bisa. Itu kan dia, bukan saya. Beda dong dia sama saya. Yang penting kan saya capai target, Pak. Ya deh, ownernya gitu. Lia bilang, aduh susah banget ya. Gue udah berusaha, udah rajin, tapi nggak pernah dapat apresiasi dari bos. Terus lama-lama, kayaknya saya nggak kuat deh. Saya resign. Ya, saya resign, akhirnya ini hilang. Potensi omset hilang, padahal ini sales rajin. Ya, dan customernya walaupun nggak beli, di follow up. Ya, di follow up, di chat, di call. Jadi minimal ada eksistensi, ada minimal ya hubungan yang bagus walaupun nggak order, tapi say hi. Karena dia resign, hilang semua. Dan hanya mengandalkan Agus ini. Agus merasa, saya nih satu-satunya yang paling dibutuhkan oleh owner. Ya udah, kira-kira menurut Anda cara kerjanya gimana? Ada sih yang beneran bagus. Ada juga yang, ya udah kan cuma gue nih. Ada yang begitu. Nah, ini yang suka terjadi. Ya, saya nggak bilang semua, tapi ini yang terjadi. So, gimana langkah? Saya ingin sampaikan begini, kalau ini dibiarkan terus, ya, selama 30 hari, mungkin Anda akan merasa, ya mungkin ada penurunan omset sedikit. Wajar lah, masih Anda tenang, masih turun sedikit. Nanti juga naik lagi. Dibiarin terus 60 hari. Lama-lama funnel, volumenya makin mengecil. Ya, karena ini kan hilang semua. Ya, mengecil. Dan ini kan yang 7 tidak di follow up, segala macam, makin mengecil. Ya, bayangin yang tadi. Ya, ini 40, tidak di follow up. Ya, tidak di follow up kan, ini makin lama kan hilang nih. Ya, makin mengecil volumenya, omset makin turun. Dan kalau 90 hari dibiarin, udah deh pasti loss, itu hilang semua. Dan Anda sebetulnya cuma punya 10, padahal Anda punya 50, itu 1 minggu loh. Kalau 1 bulan punya berapa, database Anda hilang. Bisa jadi mereka ke kompetitor, mereka pindah, tidak dilayani dengan baik, dan sebagainya. Berapa persen kehilangan omset gara-gara salah memonitor sales? Ya, saya tidak bilang semua sekali lagi. Saya hanya kasih contoh buat Anda. So, ini adalah bagian dari sales system. Yang dimana sebagai business coach dan sales coach, itu yang saya bantu klien-klien untuk membangun ini. Karena kalau enggak, dengan kondisi yang demikian sulit, banyak kompetitor, ekonomi dan sebagainya, kalau kita juga salah memanage internal kita, bukan untung, malah rugi. Nah, itu dia. So, solusinya bagaimana? Coba cek your dashboard as an owner. Ya, ini contoh aja ya. Kebanyakan owner, ya udah, nih dashboard owner kebanyakan. Sales baru berapa banyak? Oh, segini. Omset berapa? Oh, segitu. Item baru berapa? Oh, segitu. Oke lah, ada peningkatan dibanding tahun lalu lah, ada peningkatan dibanding bulan lalu lah. No, it's not enough. Peningkatan sih peningkatan. Tapi itu cuma hasil akhir, output. Yang Anda harus ukur adalah inputnya, prosesnya. So, maka solusi dari saya adalah 1. Bukan hanya lihat outputnya, hasil akhirnya, tapi tracking call daily. Coba lihat perkunjungan. Dia kunjungannya gimana? Proses salesnya gimana? Nanyainnya gimana? Wah, coach, kalau gitu ribet dong. Not ribet. Itu your profitability factor. Itu your profitability input. Kalau Anda tidak mengukur prosesnya, Anda lose everything. Dan Anda nggak tahu bahwa itu salah. 1. Ya. Kedua, conversion rate per activity sales. Ini penting. Zaman sekarang, kita activity sales bukan hanya ketemu langsung sama customer. Kita activity bisa per percakapan. Kalau Anda lihat, percakapan setiap ngobrol dengan customer, ya mau di chat, mau di WhatsApp, mau di email, dimanapun Anda chat, coba lihat percakapan
salesnya, bagaimana mereka balasnya. Bisa jadi Anda lost sales, bahkan di percakapan pertama sudah lost. Lihat, conversion rate bahkan di activity salesnya, per activity. Kalau dia balas, selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Customer bilang, saya minta ini, minta ini. Nah, balas berikutnya gimana? Balas berikutnya per percakapan. Jadi skripnya bukan langsung jebret besar, no, per percakapan. Itu. Ketiga, reporting fokus ke proses. Jadi bukan ke hasil, ke proses. Nah, ini 3. Jadi, dalam video ini, inilah hal-hal yang bisa dilakukan supaya Anda jangan sampai punya sales bagus, Anda merasa dia bagus, Anda lihat dia bagus, tapi Anda cuma melihat hasil akhir, tidak mengukur prosesnya. Nah, ini penting ya. So, saya akan berikan Anda free sales assessment. Anda bisa kontak tim saya supaya Anda bisa mendapatkan, Anda tahu gimana kondisi tim sales Anda. Ini penting. Di bisnis apapun, sales nomor 1. Kalau nggak, gimana bisa making profit? So, akan saya berikan free sales assessment. Anda bisa konsultasi dengan tim saya. Klik link di bawah atau hubungi WA di bawah. Dan Anda bisa nonton video tentang bagaimana saya bisa memaksimalkan ya sales system di bisnis saya. Anda bisa nonton video ini. Oke? Sukses selalu buat Anda. Saya Hendra Ilman. Salam pengusaha.